Coba nih Tante Irma gimana sih perasaannya? Wah, saya senang sekali setelah merayakan Natal. Masih nuansa Natal nih, masih bersuka cita. Masih ada pohon Natal tentunya karena di tahun baru ini hati saya menjadi baru. Kesetiaan saya semakin baru. Apa lagi? Amin. Semangat gimana? Semangatnya selalu baru. Wah, Tante Irma, biasanya kalau tahun baru itu ada apa aja ya? Coba dari Tante Emil dulu. Biasanya ada petasan. Kalau yang bunyinya keras, petasan juga. kayaknya ada yang lebih seru nih. Yang begini-begini apa coba Tante? Apa tuh yang lebih meriah lagi? Kembang api. Ada satu lagi nih yang biasanya kedengeran sampai Kemana-mana. sampai sakit telinganya. Coba. Ya, bunyinya yang bunyi. Bunyi trompet. Wah, adik-adik, walaupun kita tidak merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, tapi semangat kita tahun ini semakin semangat. Semangat terus ya Tante Irma ya. Tentunya dong. Betul sekali. Nah, Tante percaya kalian yang ada di rumah semangatnya juga baru ya tentunya. Yuk, hari ini kita akan mulaikan ibadah tahun baru kita di tahun 2022 dengan hati yang tentunya baru seperti yang dikatakan Tante Irma tadi. Yuk, kita sebelum memulainya selalu kita awali dengan berdoa. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini mengawali di tahun yang baru, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi kami anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Dan hari ini Tuhan, kami akan masuk kembali di tahun yang baru beribadah kepadamu dengan penuh sukacita, dengan kesetiaan yang bertambah-tambah. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan hati yang siap, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Oke adik-adik, kalian boleh tunjukkan kalau kalian punya hati yang baru, semangat yang baru, kesetiaan yang baru. Adik-adik tunjukkan untuk kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau di tahun 2022, kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayo semangat semuanya. Boleh bangkit berdiri terus ya. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Gimana nih sekarang Oh, iya, Tante Emil betul. nih merasakan di tahun 2022 ini gimana perasaannya? Wah, kalau Tante Emil di sini tentunya juga dengan adik-adik, Tante Emil merasakan tahun dulu sama tahun sekarang Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Wah, Betul luar kan? biasa. Gimana adik-adik? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Amin ya. Kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, sekarang bisa menyembuhkan. Allah kita sanggup. Iya, kalau dulu Tuhan Yesus memberkati, sekarang bisa memberkati. Karena Allah kita Allah yang sanggup. Yuk kita naikkan pujian ini. Tetap semangat ya, tetap sukacita ya Tante Irma. Ayo sama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Ayo siap. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo tepuk tangan semua. Siap ya, katakan sama-sama yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah timbul, nah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya Allah yang haleluya lakukan segala perkara, dulu, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Coba adik-adik katakan sendiri ya, bersama-sama. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Ayo lagi ya, yuk kita loncat ya. Allah sanggup ya. Ayo. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, ditunjuk. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak kali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah kita sanggup. Amin. Amin. Puji Wah, Tuhan. Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa. Amin. Dia Allah sanggup yang melakukan segala perkara yang Betul besar dan sekali. memberikan masa depan yang Yeay. penuh pengharapan. Di tahun 2022 Allah sanggup mengerjakan segala perkara yang besar bagi adik-adik
Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Sorakan lagi. Sekali lagi. Siap sama-sama. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Haleluya. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ayo, siap-siap sama-sama. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Semuanya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin, Haleluya. ku yakin Tuhan menopang hidupku. Dengan iman. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Haleluya. Haleluya. Yuk katakan ye sama-sama. Ye. Bersorak. Ye. Sekali lagi. Haleluya. Nah, Wah, terlihat semangat semuanya. betul sekali ya. Di tahun yang baru kita harus terus semangat. Kalian boleh duduk. Iya, saatnya kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk dibekali dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2022. Tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel Allah yang berserta dengan kita. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Ayo adik-adik katakan bersama. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kita tuh memberi kekuatan. Kau kuat
kasih Tuhan untuk bukti cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Amin. Kesempurnaan kuasa-Mu menyertai kami. Kami boleh ada di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2022 ini Engkau membawa kami lebih dalam lagi masuk di dalam setiap kesetiaan kami Tuhan. Biarlah Engkau membawa hati kami, Engkau membawa harapan kami. Di harapan-harapan yang baru, di tahun yang baru ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang sudah sanggup melakukan segala perkara. Di tahun ini juga Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya dengan kuasa Allah boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Perlindungan Allah yang sempurna nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bertekun di dalam kesetiaan, bertekun di dalam iman kami, bertekun di dalam pengharapan kami, karena ada Yesus di depan kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami dengan seluas-luasnya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan memperlengkapi kami anak-anak-Mu untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa ini sanggup Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan urapi kami Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda-beda, tapi kuasa Tuhan menyatukan kami untuk ada di dalam roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Senang sekali di hari Minggu ini kita boleh kembali ada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya Tante mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua yang ada di rumah, mulai dari anak-anak sekolah minggu dan remaja. Kita bersyukur kalau kita ada di hari ini semua karena berkat kasih pemeliharaan Tuhan ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan bersama Tante Emil, Tante Irma. Pastinya adik-adik yang di rumah juga sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita rindu di awal tahun, di tahun yang baru ini, tahun berapa? Tahun 2022, betul. Kita sudah meninggalkan tahun 2021 dan kita hari ini di tanggal 2 ini di hari Minggu kita masuk ke tahun yang baru. Tentunya ada harapan-harapan baru yang akan kita raih, yang akan kita capai. Kita yakin kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menyertai kita. Pagi hari ini, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo yang siap angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Tante akan cerita mengenai satu tokoh Alkitab yang sangat berkenan di hati Tuhan, yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Coba adik-adik tebak siapa nabi ini ya, nih gambarnya. Tante lihatkan buat adik-adik semuanya. Ya betul, kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab yaitu tentang Nabi Nuh. Tuhan berfirman di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tante bacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi
Jadi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Arti dari bergaul dengan Allah adalah kehidupan Nuh selalu berjalan bersama dengan Allah. Ya, waktu itu keadaan dunia di zaman Nuh, manusia semua telah berbuat jahat. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan sikap-sikap yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di muka bumi ini pada zaman Nuh. Akhirnya Tuhan akan menghukum dunia ini, menghukum bumi ini dengan adanya air bah yang besar. Nah, Tuhan sangat mengasihani Nabi Nuh ini, sehingga Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Apa itu bahtera yang besar? Bahtera yang besar adalah sebuah kapal yang besar. Ya, ada ukurannya, dan Nabi Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Mulai dari besarnya kapal itu, adik-adik bayangkan, panjangnya saja 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya, nanti ditampilkan. Dan bahtera ini terdiri dari 3 bagian, bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Waduh, Nabi Nuh hanya dengar-dengaran sama Tuhan. Walaupun dia seorang diri, yang lain tidak mau membantu Nabi Nuh untuk melakukan pembuatan bahtera ini. Bahkan teman-temannya, ada manusia di zaman itu, mereka malah mengolok-olok Nabi Nuh, mentertawakan. Buat apa bikin bahtera di atas sebuah gunung? Tetapi Nabi Nuh bersama keluarganya, anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet, istrinya, mantunya, semua bekerja sama membuat bahtera ini. Sungguh luar biasa. Dan ketika bahtera ini telah selesai, Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh untuk memanggil binatang-binatang supaya ikut serta di dalam bahteranya yang sudah dibuat sepasang-sepasang. Ya, binatang-binatang ini Tuhan panggil untuk masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Lihat gambarnya. Ya, ada apa aja itu binatangnya? Semua. Ada binatang yang di darat, binatang yang di udara, binatang yang merayap, sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh sudah diperintahkan oleh Tuhan tentunya untuk mempersiapkan perbekalan, untuk mempersiapkan makanan selama air bah itu turun. Nah, adik-adik, pada hari yang sudah Tuhan tentukan, air bah itu terjadi. Tuhan kirimkan hujan selama 40 hari 40 malam. Bayangkan ya, kita 1 hari saja hujan besar, sungai meluap, wah Tante Desi sempat kena banjir. Ini 40 hari 40 malam hujan tidak pernah berhenti, mengguyur bumi, mengguyur tanah yang ada, dan akhirnya semuanya tenggelam. Manusia yang ada di zaman Nuh yang tidak mau ikut dengan Nuh, mereka yang berbuat jahat, mereka yang sudah menyakiti hati Tuhan, semuanya tenggelam. Tambah hari air tambah tinggi, kemudian sampai menutupi gunung-gunung yang ada. Dan hanya perahu bahtera Nabi Nuh yang mengapung di tengah-tengah air bah yang ada. Waduh, sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan begitu marah melihat tingkah laku manusia yang jahat, yang penuh kekerasan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Nabi Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tentu kita juga di dalam memasuki tahun baru ini, kita mau belajar seperti Nabi Nuh
untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh menerima berkat-berkat yang indah daripada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah belajar daripada Nabi Nuh ini. Apa yang kita akan ambil hikmat dari Nabi Nuh ini? Pertama, Nabi Nuh ini senantiasa dia setia kepada Tuhan. Walaupun manusia di zamannya, teman-teman yang ada waktu itu tidak setia, memberontak kepada Tuhan, Nabi Nuh tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh taat kepada firman Tuhan, sehingga kehidupannya diberkati, sehingga dia diselamatkan. Nabi Nuh boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan ketika dia taat melakukan firman Tuhan. Tepat apa yang Tuhan katakan, Nabi Nuh tidak berbantah-bantah. Nabi Nuh setia melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Nabi Nuh percaya sungguh kepada janji Tuhan. Walaupun waktu itu Nabi Nuh mungkin heran juga, kenapa Tuhan harus memerintahkan untuk membuat bahtera di atas gunung. Dan Nabi Nuh juga belum mengerti apa itu air bah, karena belum pernah terjadi di muka bumi ini ada air bah. Tetapi Nabi Nuh dengan percaya sungguh kepada janji Tuhan, dia lakukan semuanya, sehingga kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua yang Tante kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyongsong dan kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, kita Tante yakin ketika kita seperti Nabi Nuh, setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, walaupun mungkin kita belum melihat, kita belum merasakan, tetapi kita mau terus percaya. Inilah yang dinamakan iman kepada Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menyiapkan kepada kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Betul ya, ini ayat hafalan kita. Coba adik-adik buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayo sama-sama kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita akan meraih masa depan kita yang penuh dengan harapan ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita setia, taat, dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita awali tahun baru ini dengan komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita Tante yakin kita akan meraih berkat-berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, ya, kesuksesan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan akan kita raih ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tanamkan firman ini di dalam hati kita semuanya, dan kita yakin kita mau terus andalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Ajar kami untuk memiliki sikap seperti Bapak Nuh yang senantiasa setia, taat, dan percaya kepada Tuhan.
Kami rindu Tuhan, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami semuanya. Dan kami yakin firman-Mu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, dan Kau Allah yang selalu kami puji, kami sembah, kami muliakan. Berkati anak-anak sekolah minggu remaja dimanapun berada, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cita-citakan, biarlah mereka boleh raih bersama dengan Tuhan. Kalau ada hari ini ada mereka yang dalam sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam masalah, Tuhan buka jalan. Tuhan beri kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati orang tua mereka, berkati usaha mata pencaharian, bahkan saudara-saudara mereka dimanapun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu, tanamkan di dalam hati kami. Dan kami akhiri ibadah kami pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru. Adik-adik tetap setia, tetap semangat untuk mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik semua, hari ini tentunya kita sudah menerima firman Tuhan dengan sukacita tentunya. Wah, gimana nih Tante Ermi? Sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang dilakukan? Betul sekali ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tante Emin, tentunya dan kita semua ya, firman Tuhan itu kita terima, kita simpan dalam hati, dan jangan lupa kita mau lakukan bersama dengan Roh Kudus.